dua minggu yang lalu itu kan saya share soal murid, gimana menjadi murid. Nah, itu sebabnya hari ini saya tuh mutusin untuk ngajarin hal-hal yang basic. Kenapa? Karena kedalaman itu menentukan ketinggian. Dasar itu menentukan seberapa tinggi bangunan itu bisa dibangun. Nah, hari-hari ini kita ketemuin banyak orang yang udah lama bergereja, kenal Tuhan katanya, udah pelayanan, tapi sebenarnya hal-hal yang basicnya nggak kuat, akhirnya jatuh bangun. Nah, saya percaya apa yang saya sharing ini teman-teman mungkin udah pernah dengar, gitu. Tapi pertanyaannya bukan pernah dengar atau pernah tahu. Pertanyaan yang paling dasar adalah kita hidup di dalamnya apa enggak. Nah, nanti saya akan sharing tentang ciri-ciri ketika orang itu nggak hidup di dalamnya. Ya, oke ya, kita mulai ya. Nah, teman-teman, kalau kita baca ya di 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, kita akan tahu bahwa kekristenan itu kayak punya 3 fase gitu. Ya, ada yang fase anak, fase orang muda, dan fase bapak. Nah, di dalam ayat ini dijelasinnya kalau fase anak itu misalnya, fase anak itu ada 2 kebutuhannya. Yang pertama, tahu bahwa dirinya telah diselamatkan. Ya, boleh diklik sekali, Rin. Tahu bahwa dosanya telah diselamatkan dan mengenal Bapa katanya. Itu sebagai ciri-cirinya. Ya, jadi kalau anak ini kebutuhannya. Nah, kalau dia waktu jadi anak nggak penuh kebutuhan ini, waktu dia beranjak dewasa jadi orang muda, fondasinya nggak kuat. Ya, nah orang muda apa ciri-cirinya? Katanya mengalahkan yang jahat dan firman Allah diam di dalam kamu. Jadi orang muda itu 2. Mengalahkan yang jahat ciri-cirinya dan firman Allah diam di dalam dia. Jadi wah, pengetahuan dia tentang firman itu firm lah gitu. Firman itu kuat berakar. Makanya Kristen orang muda itu nggak takut lah yang namanya sama yang peperangan gitu, lawan setan, pelepasan. Terus ayat juga kalau dengerin khotbah nggak gampang terombang-ambing. Dia kalau dengerin khotbahnya misalnya nggak benar, dia tahu, ya hatinya tahu, pikirannya tahu ini nggak benar, gitu, punya feeling. Nah, yang terakhir adalah Kristen Bapak. Kristen Bapak itu mengenal Dia yang dari semulanya, kalau sudah baca, ya jadi Alkitab sebutin 1 ciri Bapak itu dia tahu tujuan hidup dia apa. Ya, Kristen Bapak itu berarti dia punya anak. Dia punya anak. Kalau dia udah jadi bapak, dia pasti punya anak. Dia punya anak rohani, ya. Cuma di sini nggak ditulis karena di ayatnya nggak ada. Nah, saudara, seringkali ada orang gini, pernah nggak ketemu orang ya, dia kalau level tuh udah tahu banyak, tahu banget. Makanya di gereja jadi pengkritik. Ini gereja kurang ini, mestinya gereja tuh begitu. Harusnya kita begini nih, wah nggak bisa begitu tuh, kita nggak bener nih, gini tahu banyak. Ya, tapi nggak buat apa-apa. Ngerti ya? Tahu tujuan hidupnya apa, tapi nggak mampu mencapainya. Kenapa? Karena dasar dia sebelumnya nggak kuat. Dia punya cita-cita, misalnya mau jadi apa? Mau jadi pengkhotbah. Tapi waktu dia ngalamin lewatin fase orang mudanya nggak kuat. Gimana jadi pengkhotbah? Dia masih jatuh bangun. Bukan mengalahkan yang jahat, tapi dikalahkan oleh si jahat. Nggak firm, nggak kuat. Ya, teman-teman nangkep ya. Mungkin ada di sini orang-orang kayak gitu, nggak ada lah. Di sini masih muda-muda semua ya. Atau ada orang yang dia masuk fase orang muda. Wih, mainannya peperangan rohani, ya kan. Mainnya di menara doa, ya kan. Wah, pujian penyembahan, melayani, tapi hidupnya jatuh bangun, masih jatuh dalam pornografi, masih jatuh dalam onani, masih jatuh dalam apalah kepahitan dan segala macam. Dan firmannya nggak kuat. Jadi waktu dia melayani jatuh bangun ya.
diajarin pendetanya kalau nggak perpuluhan, nggak puasa lu masuk neraka, percaya. Ya, jual mobil dari BPKB buat bayar perpuluhan misalnya. Segitu takutnya. Takut banget kalau Tuhan itu nggak ngerti dia gitu. Nah, kalau saudara hidupnya penuh intimidasi, tertuduh, ya, mungkin saudara sebetulnya waktu ngalamin Kristen anak nggak cukup mengenal Bapa. Nggak cukup tahu bahwa dosa saudara sudah diampuni. Makanya waktu saudara masuk ke fase orang muda nggak firm. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar sama-sama gimana kita ini belajar dari dasar menjadi Kristen anak supaya apa? Supaya waktu kita nanti naik level ke orang muda, naik fase Bapak, kita ini kuat loh, nggak gampang goyah. Nah, saya tuh khawatir, saya temuin ada begitu banyak orang yang kalau ditanya kenal nggak Kristen? Saya bukan jadi orang Kristen, Pak. Saya mah mainnya mah pendeta-pendeta gede, katanya. Siapa yang saya nggak kenal, kata dia gitu. Tapi masih nggak bisa ngampunin. Ya, ngebahas pasangannya panjang, tinggi, lebar, dan dalam dengan air mata berlinang. Berarti sebetulnya secara kekristenan mungkin udah puluhan tahun, tapi masih anak, masih bayi. Kenapa? Nggak firm di sini. Nah, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar supaya kita semua kuat, mau lewatin fase itu kuat. Kira-kira gitu. Yuk, next slide yuk. Ya, nanti kalau saudara punya pertanyaan, saudara mungkin bisa catat atau diketik di apa tuh, ini kan bisa ada chatnya gitu, diketik nanti kita baca sama-sama. Kalau ada waktu kita bahas, kalau enggak nanti Martin yang bahas. Oke. Nah, keselamatan itu apa? Setiap agama, kepercayaan banyak yang mengajarkan keselamatan, tapi dalam konsep keselamatan ini berbeda-beda. Nah, Alkitab mengajarnya apa? Mau kita lihat sama-sama. Konsep keselamatan di Alkitab ya, itu berita Injil. Nah, berita Injil itu dibahas Efesus 1 ayat 13, katanya Injil keselamatanmu. Nah, Injil keselamatanmu itu apa? Nanti kalau saudara buka Efesus 1 ayat 13 itu dia bicara tentang Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan itu apa, saudara? Ya, Injil keselamatan itu intinya cuma 3. Jadi kalau dia bilang gini, beritakan Injil keselamatan. Ya, ceritakan keselamatan. Nah, itu cuma 3 aja intinya. Yang pertama, semua manusia berdosa. Ya, next slide. Semua manusia berdosa. Ayatnya di mana? Roma 3 ayat 23 sampai ayat 25. Roma 3, 23 itu bilang ini, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi, dosa mau kayak manapun ujungnya maut. Dosa ujungnya terpisah dengan Allah, dosa ujungnya adalah neraka. Ya, akibat dosa apa? Ya udah, kita nggak terkonek sama Tuhan. Ya, dan di mata Tuhan tuh dosa besar, dosa kecil sama. Jadi nggak ada kompromi itu. Ibaratnya akibat dosa ya pasti maut, mati, dan dosa nggak bisa disangkal. Ya, kenapa dosa nggak bisa disangkal? Karena Markus 7, 21 sampai 23 bilang gini, sebab dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran dosa. Percabulan, kenajisan, iri hati, dengki, perseteruan, kemarahan, dan semuanya itu menajiskan manusia. Jadi kita bisa aja nih kelihatannya baik-baik, bisa kelihatannya pelayanan, bisa kelihatannya wah dahsyat lah, ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri yang namanya dosa. Dosa itu ada. Dosa itu akibatnya terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi konsep Injil keselamatan yang pertama, semua manusia berbuat dosa. Ya, nggak ada yang bisa nyangkal. Ya, Tuhan bilang ini, kalau kamu mandang seorang wanita atau lawan jenis, kamu mengingininya dalam hatimu, kamu sudah berzina dengan dia. Segitunya tuh sensitifnya dosa. Kita semua nggak ada yang bisa dia keluar. Nah, yang pertama, semua manusia berdosa, dan yang kedua adalah ya, usaha manusia itu sia-sia.
Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi manusia waktu dia jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah, terputus, manusia berusaha ya berbuat banyak, ya mau berbuat baik, mau berbuat apa, tapi nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Ya karena perbuatan manusia lewat agama itu semua ngajarin baik, gitu. Tapi kan kebaikan nggak nyelamatin, karena dosa adalah dosa di mata Tuhan, gede kecil ya tetap dosa. Kesalehan mungkin jadi sesuatu yang di permukaan, ya nggak bisa juga nyampe. Nah, makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, kita selamat pure karena apa? Karena kasih karunia. Ya, kasih karunia itu apa? Slide berikutnya. Kasih karunia itu adalah gini, kita itu nggak layak, tapi Tuhan layakin. Amin. Martin, kamu hebat ya, kamu selamat. Aduh, kasih karunia. Artinya apa? Gue sebenarnya nggak layak. Tuhan yang buat gue layak. Ya, akibatnya kalau kita hidup dalam prinsip kasih karunia ini apa? Kita gampang ngampunin orang. Ya, jadi kalau saudara ngerasa gini, ay kak, gue udah tahu pelajaran ini kak, udah pernah ikut di gereja, ya misalnya mungkin, oh, gue pernah belajar nih di GBI atau GPKDI gitu. Wah, gue udah tahu nih di gereja gue dibahas. Oke, berarti lu gampang ngampunin nggak? Gampang nggak ngampunin orang yang salah? Kalau masih suka nginget-ngingetin, sebenarnya kamu nggak hidup dalam kasih karunia lo. Sebenarnya kamu tuh cuma tahu tapi nggak ngalamin. Sebab Tuhan bilang gini, barang siapa yang dosanya tahu dia diampuni, ya dosanya yang banyak itu sudah diampuni, maka dia juga akan mengampuni. Utang kamu yang 10.000 talenta itu diampuni, dihapus, ya orang ngutang cuma 100 dinar, kamu pasti tutup mata lah. Jadi kalau saudara cek hari ini, saudara gampang nggak ngampuni. Kalau saudara gampang ngampunin, berarti saudara puji Tuhan, nggak cuma tahu tapi ngidupin. Nah, yang kedua gini, kita nggak mampu, Tuhan mampuin. Wih, hebat Martin. Ya, belum apa-apa, udah beli rumah di Sentul. Amin. Pindah juga belum, udah beli. Martin jawabnya apa? Aduh kak, semua kasih karunia kak. Artinya apa? Kak, gua nggak mampu. Sebenarnya Tuhan yang mampuin. Akibatnya apa? Kita nggak sombong. Nah, kalau saudara hari-hari ini ngerasa sombong, gitu, mungkin kerjaannya lagi naik, ya lagi bagus, ih gua memang keren, memang hebat, ya sombong. Saudara berarti nggak hidup dalam kasih karunia, cuma ngerti doang tuh. Keselamatan itu cuma ngerti doang, tapi nggak menghidupi. Karena orang yang ngerti kasih karunia, dia tahu banget, gue ini nggak mampu, yang Tuhan mampuin. Nggak ada hak untuk sombong, nggak ada hak untuk minder juga. Kalau saudara sombong atau minder gitu, disuruh apa-apa masih, aduh gue bisa nggak, kayaknya gue nggak mampu deh, aduh gila, ngeri lah, gue nggak bisa lah, kemampuan gue. Nah, berarti saudara masih sombong tuh. Minder itu kesombongan yang tersembunyi. Nah, orang yang ngalamin kuasa keselamatan, saudaraku ya ngalamin dan menghidupi, dia hidupnya dalam kasih karunia. Dia nggak akan jadi orang yang sombong, nggak gampang kepahitan, gampang mengampuni, nggak suka minder. Kenapa? Hidupnya dipenuhi kasih karunia. Amin. Nah, kasih karunia ini gimana caranya? Roma 10 ayat 17 bilang gini, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Amin. Amin. Apa itu saudara? Orang benar itu hidupnya karena iman. Amin. Saudara percaya nggak saudara diselamatkan? Amin. Kalau saudara percaya, saudara punya iman. Imannya apa? Iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu siapa? Yesus. Amin.
Makanya Galatia 3 ayat 11 bilang gini, sebab kalau orang berharap selamat karena Taurat, ya, sia-sialah kepercayaan mereka. Nah, Taurat, saudara tahu apa Taurat? 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung menyerupai. membuat patung ukiran atau pahatan dan menyembah sujud padanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah orang tua, jangan mengingini sama manusia, dan jangan mengucap saksi dusta. Nah, ngelakuin 10 ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kita langgar. Makanya, kasih karunia. Amin. Nah, konsep yang ketiga dari keselamatan apa, saudaraku? Ya, percaya Yesus, saudara beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya, saudara selamat. Nah, cara terima keselamatannya gimana? Roma 10 ayat 9-10 bilang begini, sebab dengan hati percaya dan mulut mengaku ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Oke. Jadi saya secara garis besar kasih tahu nih gambarannya, Injil keselamatan itu cuma 3, saya ulang. Pertama, manusia berbuat dosa. 2, usahanya sia-sia. 3, percaya Yesus selamat. Udah 3 aja sederhana. Nah, kenapa saya ulang lagi? Supaya saudara gini loh. Kenapa ayatnya saya kasih lumayan banyak, bahkan saya bacain, supaya saya berharap saudara habis selesai ini, teman-teman bisa kayak baca ulang, renungin, baca ulang. Kalau hari ini sampai nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, tapi baca ulang, renungin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi. Mungkin minggu depan diskusi sama Martin dan teman-teman yang lain. Diskusi, temuin sampai saudara betul-betul remah. Ya. Sampai begitu menguasainya, saudara waktu ketemu orang nanti nih, PSBB selesai, ketemu orang di dunia kerja atau segala macam, waktu kita lihat hidup dia kusut, mulai bisa cerita tentang Injil keselamatan. 3 aja. Ya, lu tuh dosa, lu mau ngapain aja sia-sia, lu butuh Tuhan. Kira-kira gitu. Ya, kalau mereka membuka hati, tantang mereka terima Yesus, doain mereka. Doain. Ini nggak perlu di ngomongin panjang lebar, 3 menit pasti selesai. 3 poin itu. Nah, kalau mereka nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa terima Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Kalau mereka terima, puji Tuhan, saudara sudah melakukan kerjaan seorang murid. Ya. Nah, saya berdoa banget nih. Saya mau dorong 2 Timotius 2 ayat 2 itu kan bilang gini, apa yang kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi ini, ya percayakanlah kepada mereka yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Jadi bukti saudara murid itu kalau saudara hari ini terima pelajaran ini, saudara harus ajarin atau ceritain sama orang lain. Supaya apa? Supaya saudara lihat hidup saudara mengalami tanda-tanda orang percaya. Ada orang sakit sembuh, ya, ada orang saudara doain orang tiba-tiba orangnya penuh Roh Kudus. Nah, saya rindu saudara tuh ngalamin, bukan cuma teori. Amin ya. Amin. Nah, saya lanjut lagi nih. Ya, berikutnya. Nah, dampaknya apa kalau saudara percaya sama keselamatan? 1, imannya teguh. Enggak gini loh, enggak. Gue selamat enggak ya? Gue tuh udah lama lu nggak saat teduh. Jangan-jangan gue nggak selamat nih. Gue tuh kayaknya udah 2 bulan nih nggak ke gereja. Ya kan? Aduh, kayaknya gue udah parah banget. Nah, saudara berarti saudara nggak teguh dalam iman. Keyakinannya nggak teguh. Ya, kalau saudara yakin, wah, mantap saudara.
Kalau meninggal juga, kalau joknya gini, meninggal begitu ketemu malaikat, ditanya malaikat, mau kemana? Surga bro, kasih unjuk jalannya. Kok lu yakin masuk surga? Anak Tuhan, percaya Yesus, yakin, mantep. Nah yang kedua, pengampunan. Nah, hidup dalam pengampunan ini saya mau bahas gini. Hari ini ya, saya nggak tahu, tapi saya berdoa buat saudara. Kalau saudara, teman-teman ya, ada Yudit, ada siapa, ada Kesia, ada Rizka, kalau lu masih nggak bisa mengampuni orang, aku sih nanya-nanya loh, kalian tuh sebenarnya terima keselamatan apa enggak? Kenapa? Kalau kita terima keselamatan, hidup kita itu penuh dengan rasa syukur. Aduh, Tuhan mau lu nyelamatin orang model kayak kita. Padahal dosanya nggak tahu kayak apa. Nggak ada kesalahan orang yang lebih besar daripada kesalahan kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan tuh nggak kebayang. Kesalahan kita sama Tuhan mungkin kesalahan yang sama kita bisa ulang kalau dari hitung-hitung dari kecil sampai gede, mungkin udah puluhan, ratusan kali kita ulang lagi dan ulang lagi dan ulang lagi. Dan Tuhan nggak pernah tidak mengampuni. Dia udah ampuni semua. Kalau kita ada orang salah, kita ingetinnya seumur hidup. Saya suruh saudara ambil waktulah merenung. Kira-kira saudara hidup dalam keselamatan yang Tuhan udah beri atau enggak. Nah, yang berikutnya, orang yang udah terima keselamatan, saya percaya jadi sabar. Ya enggak? Orang yang udah terima keselamatan, nggak sombong. Orang yang udah terima keselamatan, nggak mementingkan diri sendiri. Orang yang udah terima keselamatan, lemah lembut. Itu kan 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Itu kan definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu, kasih itu lemah lembut. Iya, betul. Kalau kita hidup dalam keselamatan, kita itu berarti hidup menerima kasih. Orang yang udah menerima kasih, pasti hidupnya bisa memberikan kasih. Kalau kamu udah terima kasih, kamu nggak akan tahan untuk nyimpen kasih itu. Kamu pasti meluap, dan itu akan muncul. Jadi orang yang renungin tentang pengajaran keselamatan, Injil keselamatan ini aja, waktu dia nerima, dia renungin, dia resapin, pasti berubah. Gimana mau nggak sabar, wong kita aja bikin dosanya sama terus, Tuhan ngampunin terus. Betul nggak? Yeah. Gimana kita enggak mau egois gitu. Setiap kita renungin salib, kita pikir, aduh, Tuhan aja sama kita nggak segitu egoisnya. Anak satu-satunya dikasih ke kita supaya kita selamat. Nah, jadi kalau saudara betul-betul meyakini minimal 3 dampak ini ada dalam hidup kita semua. Kalau ini nggak ada, berarti kita kurang menyelami, kurang menghidupi, perlu belajar ulang, perlu renungin ulang, perlu diskusi ulang, perlu ngobrol ulang, gitu. Sampai karakter itu keluar dalam hidup kita. Next slide aja, next slide. 2 slide terakhir ini adalah sebenarnya slide untuk menjelaskan ya kira-kira itu penyelesaian Tuhan dan penebusan Kristus. Jadi karena Tuhan itu manusia dan tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Jadi karena dia Tuhan yang jadi manusia dan dalam manusia dia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Lalu karena dia Allah, ya, maka dia dapat menanggung dosa seluruh dunia. Jadi apa yang Yesus lakukan itu telah membebaskan kita dari segala macam penghukuman, segala kutuk. Ya, ayatnya Roma 8, 30, 34 dia bilang ini, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ya, kematian, maut, pedang, sakit penyakit, dan segala macam itu nggak bisa misahin kita dari dia. Nah, jadi kalau bicara Injil keselamatan,
Saya mau ulang lagi nih supaya kita rema, manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, usaha manusia sia-sia, terima Yesus selamat. Nah, kita masuk yang berikutnya. Kok yakin selamat? Kenapa? Kok yakin selamat? Ya, kalau kita nggak punya keyakinan, nggak ada jaminan, maka kita pasti rancu. Kita nggak akan bertumbuhnya kuat. Hidup kita penuh intimidasi. Beda nggak habis pelayanan, berantem, ribut, buat dosa. Wah, tertuduh, ya kan, merasa bersalah dan segala macam. Nah, ini saya mau jelasin ada 3 yang membuat kita pasti selamat ketika terima Yesus. Ya, yang pertama, keselamatan itu terjadinya seketika. Ya, ayatnya di mana? Next slide, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24 bilang gini. Ya, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi waktu kita percaya, nggak pakai proses, langsung, ya, langsung pindah. Ya, nggak pakai proses. Ayatnya Yohanes 5 ayat 24. Nah, ayat ini bagus kalau diapalin, saudara, diapalin. Ya, jadi setiap saudara ragu, ya, ayat ini bisa keluar, bisa jadi perisai buat hidup kita bahwa saudara udah diselamatkan. Jadi yang pertama, keselamatan itu terjadi seketika. Nah, yang kedua, saudaraku, kenapa pasti selamat? Karena status anak Allah itu kekal. Berikutnya, saudara tahu nggak, waktu saudara percaya Yesus, ya, Yohanes 1 ayat 12 bilang gini, sebab barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu saudara percaya, ya, status anak itu jadi milik saudara. Ya, status itu nggak bisa dihapus, apapun yang terjadi nggak bisa dihapus. Misalnya gini, misalnya saya punya anak Noah. Noah mau sebajingan apapun, mau saya apain apapun, mau saya usir dari rumah, nggak saya ngomong sama orang itu bukan anak saya lagi, tetap kalau dites DNA-nya, darahnya, itu darah saya. Darah keturunan saya. Jadi nggak bisa dihapus. Begitu juga dengan anak Allah. Ya, sekali saudara terima, nggak bisa berubah. Selamanya saudara adalah anak Allah. Ya. Nah, kalau gitu kita enak dong. Bebas dong buat dosa. Ya, wah kalau gitu asik nih. Nah, coba saudara lihat slide berikutnya. Saudara, di slide ini kita belajar gini, saudara. Status itu diperolehnya nggak pakai usaha, tetapi melalui pembenaran oleh Kristus. Jadi waktu saudara percaya Yesus, terima Yesus, langsung dapat tuh status anak Allah. Ibrani 10 ayat 14 bilang gini, satu-satunya korban, ya, satu kali aja korban diberikan, yaitu Yesus, yaitu korban yang sempurna, nggak perlu korban lain, itu udah kepake. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang gini, ya, jika kamu mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kamu dari segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi ayat ini bilang gini, jika kamu mengaku kamu berdosa, bukan jika kamu mengaku dosa-dosa loh. Jika kamu mengakui bahwa kamu berdosa, dosanya pakai kata tunggal, artinya gini, dosa kamu yang sebelum, sekarang, dan yang akan datang, kamu ngaku aja, Tuhan, aku ini orang dosa loh Tuhan. Waktu kamu ngaku aja, ya, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kenapa? Karena korban yang satu itu, ya, berlaku satu kali aja cukup, nggak perlu korban. Dosanya diampuni Tuhan, bukan ketengan. Kalau kamu ngaku saya ampuni, kalau kelupaan, nggak diampuni, masuk neraka kamu. Makanya kita setengah mati. Tapi enggak. Sekali kamu mengakui dosa dan menerima Yesus, kamu jadi anak Allah. Bukan proses.
seketika diperoleh lewat pembenaran. Nah, tapi saudara ingat, anak itu bukan cuma status. Yang berikutnya, yang kedua adalah anak itu kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya, kita harus lewat proses penyucian. Jadi gini, saudara boleh jadi macam ini. Saya punya anak Noah, statusnya nggak berubah, tapi kalau dia nakal, hubungan dia masih rusak. Ya, karena hubungan rusak, dia banyak mungkin nggak dapat fasilitas. Minta uang nggak dikasih. Kenapa? Saya takut dia makainya nggak benar. Yang mau pergi-pergi saya nggak kasih. Kenapa? Saya takut dia nggak benar. Akibatnya dalam kehidupan dia akan banyak ngalamin pergumulan, kesulitan, kesukaran. Kenapa? Karena nggak bersekutunya bagus. Nah, dan bagi orang Kristen yang sudah lahir baru, ya, nggak mengalami persekutuan dengan Tuhan itu lebih ngeri daripada nggak kenal Tuhan sama sekali. Benar nggak? Waktu kita nggak kenal Tuhan, mau bikin dosa kayak apa aja ya nggak berasa salah. Emang gue orangnya kayak gini, emang gue anak labing, emang gue orangnya egois, mau apa? Orang emang gue kayak gini suka berantem, emang gue orang kayak gini kok. Kenapa emang? Nah, tapi waktu kita udah ngalamin Tuhan, terima Tuhan Yesus, kita punya ganjelan nih, kita nggak mengampunin orang aja. Kita tertuduh. Ya. Doa kayaknya nggak enak. Ya, mau ngapa-ngapain ngerasa ada yang kurang. Nah, makanya Ibrani 12 ayat 14 dia bilang gini, kita harus hidup kudus kalau mau lihat Tuhan. Jadi, beda nih dua nih konteks nih. Kalau saudara terima Yesus, status anak Allah. Tapi untuk ngalamin hubungan, untuk ngalamin janji Tuhan, untuk ngalamin ya segala macam ya hubungan intim sama Tuhan, saudara harus jaga hidup. Nah, itu prosesnya terus-menerus sampai Kristus datang dan kita disempurnakan dalam tubuh kemuliaan. Nah, jadi yang kedua, kenapa pasti selamat? Karena status anak Allah yang kita peroleh seketika dan sifatnya kekal. Nah, yang terakhir, saudaraku, konsep Alkitab mengenai keselamatan itu gini, saudaraku. Ya, Allah Tritunggal terlibat, ya, terlibat semuanya, saudaraku. Allah menjamin keselamatan kita di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ya. Nah, Allah Tritunggal terlibat. Yang pertama katanya Bapa menjaga. Ayatnya itu. Yesus bilang gini, ya, dan semua yang diberikan kepadaku dijaga supaya tidak ada satupun orang yang bisa merebutnya dari aku. Ya, Bapa ngejagain, bayangin saudara, Bapa pencipta langit dan bumi, alam semesta, dia yang ngejagain kita supaya kita memperoleh keselamatan. Yang berikutnya anak terlibat, saudaraku. Yesus bilang semua yang diberikan kepadaku, ya, nggak ada satupun yang hilang dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mereka akan terima keselamatan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memateraikan, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, katanya Roh Kudus memateraikan kita sebagai tanda supaya kita memperoleh seluruh janji-janji Allah. Ya, nah dahsyat saudara, nggak ada. Nah, saya nggak ngerti waktu saya sharing ini buat saudara ini something nggak? Kalau buat saudara something, ya, saudara pasti excited. Ya, saya ngajarin ini berkali-kali, saya jadi antusias gitu. Ya, kayak gini. Rebecca bikin kue. Ini baru urusan Rebecca bikin kue loh. Kuenya enak aja kita ceritain kemana-mana. Enak, coklatnya banyak. Wih, lembut. Wah, mesti pesan lagi gini-gini. Lu mau pesan nggak? Udah, baru urusan Rebecca bikin roti. Martin bisa cerita-cerita. Ini urusan keselamatan jauh lebih daripada sekedar roti yang hari ini dimakan, besok lapar lagi. Siangnya 2 jam lapar lagi. Ini keselamatan sifatnya kekal. Jadi kalau kita percaya, kita yakin, saudara ya, mari kita memberitakan Injil keselamatan. Mari. Jadi selama masa-masa
social distancing ini PSBB, saya itu berdoa. Ya, saya mau ulang sedikit nih, Kak, minta waktu 5 menit. Saya itu berdoa dan Tuhan tuh taruh di hati saya yang tentang balik lagi ke Yesaya 60. Dunia dikuasai kegelapan, bumi dikuasai kegelapan, tapi terang Tuhan terbit atas kamu. Nah, terang Tuhan itu apa? Salah satunya apa? Tuhan mau kasih tahu kita bahwa dalam hidup kita ada keselamatan. Kamu punya jawaban atas apa yang orang perlukan hari-hari ini. Mereka tuh hidupnya ketakutan. Udah Kristen aja nih, sehari doa 3 kali, ditanya kenapa? Aduh, gue mah ngeri corona. Jadi doanya sehari 3 kali itu cuma karena takut kena corona, bukan karena mau bersekutu sama Tuhan. Aduh, gue takut deh. Biji kok hebat deh sekarang rajin doa. Gue takut rapture, udah akhir zaman katanya. Jadi doa nyembah itu bukan karena dia bersyukur karena Tuhan Yesus mati buat dia udah diselamatkan, tapi takut nggak diangkat. Jadi kan konsepnya ngaco-ngaco gitu. Nah, hari ini kita perlu memperkenalkan lagi tentang Injil keselamatan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, nggak ada. Kalau saudara yakin ini, ya saudara pelajari, saya percaya saudara akan excited untuk bersaksi sama orang. Ya, nah kira-kira kayak gitu. Ya, sekian dari saya. Semoga jadi berkat buat kita semua. Oke, Saya balik. thank you Kak Taufik. Simple tapi cukup menegur ya. Setuju nggak sih? Coba kasih jempolnya dulu buat Kak Taufik. Kasih jempolnya. Di screen-nya ada jempol. Oke. Setuju nggak sih? Simple. Kita sering dengar. Kita, apalagi gue yang angkatan pertama SPK di Citra Atu kayaknya udah hampir 50 kali dengar kata keselamatan, jaminan keselamatan, kayaknya udah sering banget, tapi ternyata waktu di review di rewind, ditambahin dari sisi yang tadi Kak Taufik bahas, ternyata tuh banyak banget yang belum kita lakuin lah, khususnya kalau gue berarti ternyata iya ya, apakah gue berpikir sepanjang Kak Taufik cerita, gue nih bukan masalah gue selamat atau nggak selamat, tapi gaya hidup gue nih udah mencerminkan gue sebagai orang yang selamat belum ya, kira-kira itu dia. Jadi mungkin gue udah speechless. Thank you Kak. Gue sih diberkati ya pribadi. Mungkin teman-teman gimana? Mau ngasih tanggapan boleh, mau bertanya juga boleh. Jadi yang mau tanya kasih jempol aja, nanti gua unmute. Oke, Fris, ayo Fris unmute. Tunggu, Friska mana? Oke. Udah unmute sendiri. Oke, ayo Fris silakan. Aku mau nanya, tadi kan di dampak keselamatan kan ada bahas tentang pengampunan. Sebenarnya titik balik pengampunan kita nyatain, oh, gue ini udah berhasil mengampuni itu sampai titik apa? Soalnya kan kadang mengampuni sama melupakan kan beda tipis tuh. Tapi kalau melupakan kan kadang bisa ingat lagi. Nah, titik pengampunan itu tuh seperti apa sih? Maksudnya kita mengampuni itu ciri-cirinya apa gitu ya maksudnya? Iya, kan nggak mungkin lupa kan. Sampai titik apa sih kita dinyatakan mengampunin gitu? Oke, gue setuju banget bahwa mengampuni itu bukan berarti melupakan, bohong gitu ya. Tapi titiknya mana kita nih mengampuni? Ayo Kak, silakan dijawab. Ya, sebenarnya yang paling tahu kita itu udah ngampunin atau enggak itu cuma diri kita sama Tuhan sih. Misalnya gini, gue kesel sama Martin, dia buat salah, kesel banget gitu. Kalau ditanya titik mengampuni, mungkin ketika gue sudah bisa nerima dia. Jadi gue udah tahu dia salah, gue bisa melupakan, ya lupa, terus gue terima dia. Walaupun dalam perjalanannya bisa aja tuh diingetin lagi, waduh, gue dulu dilukain, tapi udah santai, mukanya udah nggak masem, ya kan, udah nggak ngomong jorok, nggak ngomong wah ya udah biasa, udah nggak dongkol ya.
udah dongkol. Nah, yang paling penting tuh kadang-kadang gini, Tuhan tuh kasih rambu di kita. Waktu kita mau doa, tuh keluar tuh mukanya tuh. Wah, aduh bergumul, sebel Tuhan gini. Nah, itu kita sampai kita Tuhan, aku mau ngampunin dia Tuhan. Ya, aku mengampuni dia, Tuhan beri kekuatan dan segala macam. Nah, kita bisa feel sampai kita sama dia, sekalipun kita udah tahu nih, misalnya gini, Martin suka ngutang nih ya, nggak, kalau pakai duit orang nggak suka dibalikin gitu. Terus gue bawa ke Tuhan gue ampuni gitu, gue ampuni Tuhan, gue sama dia udah biasa lagi, nggak ada masalah, udah nggak kesel. Tapi kalau dia mau minjem duit, ya mungkin gue nggak kasih, bukan karena gue nggak mengampuni loh, tapi karena gue tahu yang menjadi sisi lemah hidup dia apa, ya gue jaga. Tapi hubungan gue baik, kita bisa ngobrol, bisa apa gitu. Misalnya gitu. Nah, itu contohnya gitu. Sederhana kok. Nah, tapi aku percaya tuh orang-orang yang udah kenal Tuhan, itu pasti Tuhan kejar kok. Untuk satu titik lo akan mengampuni. Nah, walaupun akibat daripada masa lalu yang kita marah dan kecewa dan diluka itu akan ada trauma-trauma ya, ada image buruk kita tentang orang itu. Tapi Tuhan itu akan sembuhin kita secara kita mau aja, Tuhan akan sembuhin kok, pelan-pelan sembuhin proses. Itu sih. Oke. Thank you, Friska. Berarti yang tahu kita sudah mengampuni atau belum mengampuni adalah pertama diri kita sendiri ya, Kak. Setuju ya? Dan itu yang menentukannya. Oke, yang lain mungkin ada mau nanya? Siapa lagi? Boleh? Yuhu. Gak ada yang nanya nih. Doktrin. Mungkin kan ada yang mau bahas kalimat kerjakanlah keselamatanmu, ya kan? Atau ada yang mau keluarin ayat, sebab orang-orang cabul, orang zina, pemburit, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin mau bahas ayat gitu kan. Ini kayaknya anak baik-baik atau anak yang jarang baca Alkitab malah. Tapi kalau ada pertanyaan gitu-gitu boleh gitu. Aku nggak akan ngasih tahu, aku nggak akan bahas kalau nggak ada yang nanya, karena nggak perlu. Tapi kalau ada yang mau nanya, unjukin ayatnya, kita bahas ayatnya. Oke, yuk ada yang mau nanya. Biasanya Kak Taufik nih kalau ditanya baru keluar. Kalau nggak ditanya, ya dia diem-diem baik dia. Yuk teman-teman silakan. Kalau mau nanya tentang tadi, materi tadi, atau ingin menambahkan, atau masih bingung, boleh. Atau ingin meneguhkan juga boleh. Oh nih, Yudit mau nanya Yudit. Tunggu, gua mute. Oke, Kak, tadi aku mau nanya, kan kalau misalnya kita diselamatkan kan yang pertama ada status itu kan tanpa usaha, terus persekutuan itu kan dengan usaha. Nah, kalau misalnya status itu kan kita dapat tuh karena pembenaran Tuhan gitu ya, maksudnya kita mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan gitu kan. Terus kita tuh gimana sih taunya bahwa Tuhan itu sudah membenarkan gitu loh kita tuh sebagai status di hadapan Tuhan sebagai gitu, anak, ya? Sebagai anak gitu kan. Maksudnya kan pasti kan kalau misalnya selamat kan kita mengakui, yakin, percaya gitu kan. Terus tadi kakak ada bahas tentang pembenaran gitu loh. Tuhan tuh membenarkan sampai di area mana sih gitu loh. Sebagai anak kita itu sebagai anak Tuhan. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau diurut-urut tuh ya, waktu kita percaya Yesus, ayatnya bilang, kamu udah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Nah, waktu kamu pindah, kamu dapat status anak. Ya, nah itu kamu udah dibenarkan tuh. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mah semua dosa-dosa kamu udah nggak ada yang diingat sama Tuhan. Setiap Tuhan ingat kamu berdosa, dia ingat sama salib. Setiap dia mau hukum kamu, dia ingat kepada Yesus sebagai korban yang sempurna, yang satu-satunya itu. Jadi udah nggak ada.
Sampai satu kali aku ketemu teman ya, temannya cerita, Victor nggak di Jakarta Selatan tuh ada anak kecil tapi indigo gitu, suka cerita aku dibawa Tuhan ke sana sini, dia diajak Tuhan lah apa ngomong. Nah, gue cerita beginian. Tapi kenapa gue cerita ini? Satu kali pendetanya, karena dia anak sekolah minggu, pendetanya ngomong, kalau ketemu Yesus lagi, tolong tanya ya, dosa Bapak apa? Bisa nggak Yesus kasih tahu? Beneran nih anak nanya. Satu kali waktu dia mimpi, dia tanya di mimpi, dosa Bapak pendeta saya apa? Terus Yesus bilang, udah lupa. Nggak ada, dia bilang gitu. Nah, waktu si anak ini ngomong sama pendetanya bilang, nak, udah tanya? Udah. Waduh, pendeta udah deg-degan kan? Dia tanya, apa kata Yesus dosa Bapak? Yesus sudah lupa, katanya udah nggak ada. Dan Bapak ini ngomong sama teman saya, berarti itu benar Tuhan. Karena ayatnya bilang, aku sudah melupakan dosamu. Ya kan? Ke dalam tubir laut aku membuang dosa-dosamu. Hatimu udah nggak diingat lagi katanya kesalahanmu. Sejauh timur dari barat. Jadi Tuhan tuh udah nggak diingat. Benar. Makanya orang yang menghidupi ini, mengerti ini, kita malu hati aja kalau ingat dosa orang sama kita. Kita malu hati aja kalau ingat kesalahan orang sama kita. Kenapa? Karena kita aja nih Tuhan nggak ingat. Benar-benar nggak diingat sama Tuhan. Nah, itu sebabnya ya udah gitu. Dan hati kita tuh, Roh Kudus tuh bersaksi loh di hati kita bahwa kamu tuh anak Allah. Nah, makanya menurut aku nih ya, dulu waktu aku ikut SPK yang si Martin ngomong, semua ayat-ayat itu aku hafal di luar kepala. Aku berusaha hafalin. Itu tuh kayak tameng. Apalagi hari-hari ini banyak pengajaran sesat. Waktu kita udah hafalin kan kata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ayatnya bilang orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kamu hidup cuma karena iman. Iman dari mana? Dengar akan firman Tuhan. Nah, itu menjadi sebuah kesaksian. Jadi lu mau diputar balik, ketemu sama saksi Yehova lah, ketemu sama pengajian apa, nggak bisa tembus hati kita. Karena waktu dia ngomong, ayatnya akan keluar di hati kita kayak perisai. Kenapa aku mau ulang, ya ngajar ulang, karena supaya apa? Kebenaran ini kayak perisai buat kita. Nggak bisa diserang. Lu ngomong-ngomong, apalah, oh Yesus tuh gini, Yesus ada di Cina katanya, wah pokoknya macam-macam lah kalau lihat pengajaran sekarang. Lu kalau nggak persembahan persepuluhan lu udah merampok Tuhan, lu masuk neraka. Ayat ini kan bunyi, ya kan? Bayangin Yesus itu anak satu-satunya tunggal dikasih ke kita. Masa gara-gara lu lupa kasih perpuluhan terus lu dimasukin ke neraka? Yang benar. Nah, terus lu nggak cinta Tuhan, nggak radikal, nggak pelayanan, lu nggak bener, lu nanti kena kecelakaan atau apalah. Ya, Bapa di surga nggak sekerdil itu kali pemikirannya. Ya kan? Terus larinya kemana-mana tuh, Dit. Waktu kita khawatir masa depan, waduh nanti mau merit gimana, keuangan gimana. Kalau kita kuat di konsep ini ya, kemampuan kita untuk percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Masa dia kirim anaknya tapi nggak bisa ngidupin kita? Kan nggak benar. Pasti Tuhan pikirin semua. Yang terbaik pasti. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, kita tuh tenang. Ya, pernah nggak teman-teman mikir gini waktu buat dosa? Waduh, gue habis buat dosa nih, gue buka celah, gawat nih. Wah, jangan-jangan, waduh, celaka nih gue nih, kerjaan gue nggak lancar nih karena gue habis buat dosa. Nah, itu dari mana? Ya, sampai ada orang kayak gini, Dit. Aku nggak tahu kalian masih ngalamin gini nggak nih? Misalnya ada rumah angker, atau ada orang kemasukan setan, kita takut, Dit. Malam-malam gelap aja kita takut. Jangan Kak, gue imannya belum kuat nih, gini. Gue mesti puasa dulu untuk ngusir setan ini. Emang kita ngusir setan, bisa ngusir setan karena kita puasa, karena kitanya hebat. Kita ngusir setan nggak pernah pakai otoritas kita, Dit. Kita ngusir setan pakai otoritas Yesus. Lu puasa nggak ngaruh. Selama lu percaya. Karena waktu murid-muridnya ngusir itu setan kagak keluar, disuruh puasa sama Tuhan,
Itu maksudnya Tuhan tuh gini, lu harus punya imannya kuat. Percaya dalam kuasa nama Tuhan tuh ada kuasa. Nah kalau nggak percaya, lu harus puasa. Puasa maksudnya apa? Bangun hubungan intim sama Tuhan, renungin firman, merendahkan diri, supaya lu bisa lihat kuasa Tuhan tuh kayak apa. Ya, karena ada waktu-waktu di mana kita dekat sama Tuhan. Bukan karena puasa jadi lebih sakti, kagak. Gitu. Nah, jadi gini, jadi balik lagi nih, kalau saudara masih takut ya, duh gue takut nih, angker. Aduh, misalnya tuh yang gitu-gitu, waduh gue udah dikasih tahu nih kalau hari Kamis ciong nggak boleh keluar rumah. Nah yang gitu-gitu tuh ya elah, ya lu belajar lagi, berarti imannya belum tumbuh. Nah orang yang punya, kemana aku bahas ini di komselnya Om Hasen, orang yang percaya sama keselamatan, dia tahu dosanya udah diampuni, dia nggak gampang tertuduh. Kamu nggak akan gampang nyalain diri kamu. Aduh, ini semua gara-gara gue. Aduh, dosa nih, gue udah mati deh, gue nggak berguna. Kamu juga nggak gampang nyalain orang. Kalau orang salah, lu salah gini-gini. Kenapa? Karena kamu tahu nggak ada gunanya. Semuanya itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah, nggak takut tuh sama yang namanya setan-setan begitu. Kenapa? Setan itu kan karena Yesus disalib udah nggak berkuasa sama kita. Maka orang yang udah terima Yesus nggak mungkin kemasukan setan. Nggak mungkin. Kecuali kamu menyerahkan diri. Sengaja gitu. Membuka celah. Kalau nggak mungkin. Itu sih. Sip. Thank you, Kak, menjawab. Yuk. Oke, ada lagi? Yang mau ngasih tanggapan, mau ngasih pertanyaan, boleh. Ada Novi di sini, Novi. Mungkin mau nanya sesuatu. Novi udah pengajar. Nggak boleh nanya. Menjawab iya boleh. Udah pengajar dia. Indra. Udah enggak, Kak. Udah nggak pernah ngajar. Indra, BK mungkin. Tofel, Diva, Kesia. Mau nanya sesuatu mungkin. Friska, masih ada lagi? BK nih mungkin nih mau nanya nih. Oke. Kalau gua mau ngasih tanggapan, maksudnya tentang tadi yang Kak Taufik bahas, ada di PPT tadi yang bahwa dampak keselamatan ya, maksudnya ciri-ciri kita diselamatin, pertama imannya teguh. Yang kedua, hidupnya dalam pengampunan. Yang ketiga, hidup dalam kasih, maksudnya. Artinya kalau kita diselamatin, 3 hal ini kita pasti ada dalam hidup kita, maksudnya. Sepanjang tadi Kak Taufik bahas, gue coba merenungkan gitu loh. Kira-kira hidup gue nih, iman gue teguh nggak ya? Maksudnya gitu. Jangan-jangan cuma masalah pindah dari Jakarta ke Sentul aja udah goyah, maksudnya gitu. Kayak merasa ditinggal Tuhan. Kayak Tuhan cuma ada di kota Jakarta. Di Bogor nggak ada Tuhan gitu. Terus kedua, hidup dalam pengampunan. Terus ya tadi gue coba merenungkan, kira-kira hidup gue ini ada nggak ya orang yang masih gue kesel, yang masih gue bete. Karena percayalah kalau kita nggak mengampuni, pasti dampaknya itu akan ada dalam hidup kita dong. Setuju nggak sih maksudnya? Kita kan, gue inget ya, semakin gue kesel sama seseorang, benci sama seseorang, hidup gue bisa mirip sama tuh orang, maksudnya gitu. Bisa nepak gitu, anehnya gitu maksudnya. Kira-kira ada nggak ya yang kayak yang apa ya yang belum gue ampunin gitu. Tadi yang ketiga, hidupnya dalam kasih. Nah kalau kita coba bahas kasih, Yesus tuh kasih. Tapi Paulus dengan segala kepintarannya dia coba bahas bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu nggak cemburu, kasih itu tidak melakukan yang jahat. Artinya hidup kita harus berbuah sampai ke titik itu gitu loh. Dan kalau kita kasih, artinya kita apa ya? Beberapa waktu kemarin gue lagi bahas sama Yudit sama Tian, gue bilang ayo dong belajar menciptakan kasih Tuhan apa yang kalian alamin ke orang lain, maksudnya gitu. Jadi ya sesi ini sih buat gue cukup menegur gue ya secara pribadi. Dan ini akan gue terus renungin, kira-kira dampak keselamatan sudah ada dalam hidup gue, maksudnya gitu. Kalau gue ditanya, yakin nggak? Oh, gue orang yang yakin, maksudnya. Tapi masalah dampaknya udah belum? Nah, itu yang gue bilang, masih maybe yes, maybe no.
Itu sih tanggapan dari gue. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih tanggapan. Tadi Tovel tuh cerita katanya cukup tertegur, Val. Ayo, Val, share sesuatu, Val, buat kita semua. Cerita di mana? Tadi sebelum lu masuk, Kak. Ya, tadi gue pas tuh menceritakan ini, Kak, yang masalah udah jalan keselamatan tuh, kalau misalnya lu ngerasa hidup lu dari kasih karunia semua, sebenarnya sesimpel kayak lu tuh ngampunin orang tuh gampang atau enggak, karena kan lu udah diampuni Tuhan juga. Terus gue tadi langsung instan tanya ke Diva, gue masih suka jarang ngampunin orang nggak sih? Diva bilang iya, terus gue jadi kayak oh iya, berarti gue masih harus banyak yang gue ini lagi sih. Kalau gue tertegur dari sisi itunya, Kak. Diva. Div. Apa Karena udah jadi satu, ini kan jawabannya sama. Jadi juga sama abis ini. Nah, mungkin aku tambahin nih sebelum habis ya. Pengajaran yang salah tentang keselamatan itu membuat kita hidupnya juga berpengaruh. Contoh gini ya. Ada yang nggak jernih, keselamatan itu nggak bisa sembarangan. Lu mesti habis-habisan. Kalau udah diselamatin mesti gila-gilaan cinta Tuhan. Wah, mesti habis-habisan. Kalau enggak, lu nggak bakal masuk tuh. Dimuntahin lagi lu sama Tuhan. Nah, pengajaran kayak gini, saudara, saya ketemu orang, akhirnya dia gini. Dia sama orang nuntut. Ya, misalnya Tovel diajarin, Vel, lu kalau selamat terima Yesus, ya udah selamat, setengah selamat, Vel. Setengahnya lagi lu mesti kerjain. Hidup kudus, hidup benar, berkenan, habis-habisan. Jadi Tovel merasa gini, Tuhan aja mau selamatin aku, bayar setengahnya aku mesti berubah. Nangkep gak, Vel? Jadi akhirnya lo sama pasangan nih, gue mau terima lo, Diva. Tapi lo harus ikutin syarat-syarat ini nih. Kalau enggak, gue nggak bisa. Kenapa? Gue aja sama Tuhan, gue bayar harga. Pelayanan, harus ini, harus on time, harus doa pagi, harus doa puasa, harus doa kemana. Lu enggak, gue juga nggak diterima Tuhan. Orang karena Tuhan nama aku bersyarat, aku juga mau kamu kasih syarat. Kalau kamu nggak berubah, mendingan kita selesai. Nangkep ya maksudnya ya? Nah, waktu kita ngerti Tuhan nama kita nggak bersyarat, kita sama orang bisa nggak bersyarat. Tapi waktu kita ngertinya Tuhan sama kita bersyarat, selamat itu harus ya kamu lakukan ini itu juga. Akhirnya kita sama orang bersyarat. Padahal Tuhan itu untuk saudara selamat cukup terima Yesus. Tapi untuk saudara mengalami persekutuan yang indah sama Tuhan, ya mengalami keintiman sama Tuhan, ya perlu lakukan ini dan itu. Untuk dapetin janji Tuhan, perlu lakukan ini dan itu. Ya, kalau kasih Tuhan nggak bersyarat, janjinya bersyarat. Jadi jangan dibolak-balik.